الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa barik lana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah tidak bosan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Kita dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan langkah kita oleh Allah menuju ke rumah Allah ini, ke masjid yang kita cintai, untuk melaksanakan ibadah sejenak, merehatkan diri kita dari berbagai macam aktivitas duniawi. Kita bersimpuh di hadapan Allah, mengadukan apa yang kita rasakan dan berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari hamba-hambanya yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan sampaikan salah satu hadis. Jadi yang menceritakan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan bagaimana kehidupan keluarga Nabi Rasulullah dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Temanya tentang 5 sifat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Mohon maaf, hadis kita pada malam hari ini itu potongan hadis. Ini kalau hadisnya ditulis itu satu halaman sendiri, karena hadis ini merupakan kisah tentang pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu. Jadi tentang Rasulullah mendapatkan wahyu dari awal sampai kemudian Nabi dibawa oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha kepada sepupunya tentang peristiwa mendapatkan wahyu itu. Tetapi karena tema kita tentang 5 sifat utama Nabi, maka dari hadis yang cukup panjang ini kami ambil sesuai dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naumi. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar laqad khashitu ala nafsi. Faqalat Khadijatu kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya hadis ini bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin
ibunda orang-orang beriman, istrinya Nabi radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Kemudian ini masih panjang. Rasulullah melihat apa yang beliau lihat dari malaikat. Kemudian kisah tentang Nabi diminta untuk membaca Iqra. Kemudian Rasulullah menjawab, ma ana biqari, bacalah, saya bukan pembaca. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah didekap oleh malaikat Jibril dan kemudian dilepaskan. Setelah itu beliau turun dari Gua Hira menuju ke rumah Rasulullah SAW, yaitu rumahnya Khadijah. Nah, ketika masuk, kemudian di sini dikatakan begitu Rasulullah masuk ke rumahnya Khadijah, kemudian Rasulullah mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Khadijah menyelimuti suaminya Muhammad SAW. Kemudian setelah itu baru kemudian Rasulullah bercerita. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi pada Khadijah. Apa kata Nabi? Aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Engkau menanggung beban orang yang lemah. Engkau mengusahakan keperluan yang belum ada. Engkau memuliakan tamu, dan engkau menolong untuk menegakkan kebenaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi hadis ini tidak bisa dipisahkan dari peristiwa, yaitu ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama kali. Rasulullah mendapatkan wahyu, bertemu dengan malaikat Jibril, yang awalnya Rasulullah tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Nabi hanya melihat makhluk yang tidak pernah dilihat sebelumnya, kemudian mendekat kepada Nabi, kemudian mengatakan, ya Muhammad Iqra, wahai Muhammad bacalah. Nabi menjawab, ma ana biqari, saya bukan orang yang pembaca, saya tidak tahu. Maka kemudian didekap oleh malaikat Jibril beberapa kali, sampai kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Rasulullah turun kembali ke rumah Khadijah. Begitu masuk, kemudian Rasulullah menyampaikan, zammiluni, zammiluni, wahai Khadijah, selimuti aku, saya dalam keadaan yang sangat gemetar. Nah, kemudian diselimuti, setelah mendapatkan ketenangan, baru kemudian Rasulullah cerita, ya Khadijah, khasyitu ala nafsi, wahai Khadijah istriku, saya ini khawatir terhadap diriku sendiri setelah bertemu dengan peristiwa semalam. Ada apa dengan diriku? Apakah saya akan celaka melihat peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya? Maka pada saat itu kemudian Khadijah menyampaikan, Anda ini bukan orang sembarangan. Anda adalah orang yang tidak mungkin mendapatkan celaka, baik dari Tuhanmu maupun dari manusia. Kurang lebih seperti itu. Anda bukan orang yang pantas untuk mendapatkan celaka, dicelakai oleh orang lain, maupun kemudian akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kemudian Khadijah menyampaikan sifat atau akhlak Nabi yang menjadikan dia tidak mungkin ada orang yang benci kepada orang yang seperti ini, nggak mungkin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Jadi pelajaran yang sangat berharga luar biasa. Yang pertama, di situ monggo bisa dibaca kepribadian Rasulullah SAW itu terbentuk sejak kecil.
kita mengetahui bahwasanya Nabi itu Al-Amin, dipercaya. Peristiwa dibongkarnya Ka'bah, kemudian dibangun, kemudian meletakkan Hajar Aswad. Siapa yang pantas meletakkan Hajar Aswad di tempatnya kembali? Kemudian dikatakan adalah orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Ketika pagi hari ternyata pertama kali yang masuk Masjidil Haram adalah seorang yang bernama Muhammad. Kemudian dijadikan hakim. Bagaimana kemudian meletakkan Hajar Aswad di tempatnya? Nabi kalau mau, dia akan meletakkan, dan dia sudah diberikan kuasa. Dia akan ambil batu itu kemudian ditempelkan di tempatnya. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi mengambil sorbannya, kemudian dibentangkan, kemudian batu itu diletakkan di tengah. Seluruh kepala suku diminta untuk mengangkat dari pinggir sorban itu. Jadi semua kepala suku merasa mengangkat Hajar Aswad. Baru Nabi kemudian menempatkan pada tempatnya. Itu sejak kecil. Kemudian Nabi diberikan amanah untuk apapun diberikan kepada Nabi. Hewan gembalaan, ataukah kemudian harta dan lain sebagainya. Maka ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada orang Mekah pada waktu itu, Rasulullah menyampaikan. Jadi Rasulullah menyampaikan, wahai orang Mekah, apakah kalian percaya seandainya aku sampaikan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kota Mekah? Nabi hanya ingin tahu saya ini dalam pandangan mereka itu diterima atau tidak. Maka orang Mekah mengatakan, kami tidak pernah melihat Anda kecuali kebaikan. Artinya mereka percaya Muhammad adalah orang yang baik, kemudian dipercaya. Maka kata Nabi, baiklah, kalau kalian percaya dengan saya, maka saya ajak kalian untuk mengatakan la ilaha illallah. Hanya untuk mengatakan la ilaha illallah. Secara kepribadian diterima. Nabi secara kepribadian diterima oleh orang Mekah. Tapi hanya untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Sehingga apa yang ditolak apanya? Apakah kepribadian Nabi? Tidak. Yang ditolak adalah ajarannya. Jadi yang ditolak adalah ajarannya. Maka Nabi mempunyai wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh Anda memiliki akhlak yang mulia, itu tidak bisa dibantah. Tetapi untuk menerima apa yang dibawa oleh Nabi, belum tentu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita berada di masjid ini, melaksanakan sholat, beribadah dan seterusnya. Nah, kita berusaha untuk menjadi orang yang baik di lingkungan kita masing-masing. Secara kepribadian kita akan diterima menjadi orang yang baik. Nah, tetapi belum tentu, mohon maaf, kalau kita ngajak mereka untuk mengajak kepada kebaikan, belum tentu akan diterima. Bukan karena kepribadian kita tidak baik, tetapi karena kita mengajak sesuatu tadi. Maka itu harus dibedakan. Tapi bukan berarti kemudian ajakan itu kemudian salah, tidak. Boleh jadi ajakan itu bertentangan dengan hawa nafsu mereka, kemudian tidak sesuai dengan adat dan budaya, tidak sesuai dengan kepentingan dan seterusnya. Nah, ini apa yang terjadi pada Rasulullah dan di awal mendapatkan wahyu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum kita masuk beberapa sifat Nabi itu, peran seorang Khadijah, peran seorang istri yang sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu Khadijah meninggal, Rasulullah cukup Nabi kemudian seakan-akan tidak ada yang bisa menggantikan Nabi, menggantikan Khadijah. Bahkan ketika Nabi selalu mengatakan, menyebutkan nama Khadijah, kebaikannya, keluarganya dan seterusnya,
istri-istri Nabi yang lain merasa cemburu. Anda selalu mengatakan Khadijah, Khadijah, Khadijah. Maka kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah Khadijah adalah perempuan pertama yang masuk Islam di saat orang lain tidak mau beriman terhadap diriku. Dia yang memberikan keturunan di saat istri yang lain tidak memberikan keturunan. Dia yang mengorbankan harta dengan dengan luar biasa di saat istrinya yang lain tidak memberikan pengorbanan seperti itu. Maka Nabi kalau ke Mekah salah satunya adalah ke tempat atau kerabat Khadijah. Silaturahim itu kemudian tetap terjaga. Kan lama Nabi hijrah, kemudian ketika kembali Fathu Makkah itu Nabi juga mengunjungi kerabatnya Khadijah. Nah, di sini ketika Nabi turun dari Gua Hira kemudian menuju ke rumahnya mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Mungkin kalau nggak baik mungkin karena ada apa? Ditanya terus itu. Kok bisa seperti ini? Panjenengan kan berangkat nggak ada apa-apa, pulang kok malah ini masalah panas, kemudian keringatan, pucat, ada apa? Ditanya macam-macam. Tapi Khadijah ditenangkan dulu, selesai permasalahan baru kemudian ditanya. Sama ini seperti peristiwa Abu Thalhah, yang suaminya berjihad, ketika berangkat anaknya sakit bersama dengan ibunya, sampai akhirnya meninggal. Begitu meninggal Abu Thalhah pulang. Begitu pulang, kemudian istrinya ini tidak bercerita apa-apa. Dia hanya melayani Abu Thalhah sampai selesai. Besok malam tidur, kemudian diservis segala macam, makan dan seterusnya. Baru pagi harinya ketika pikiran sudah fresh, baru kemudian disampaikan. Ini ada peristiwa seperti ini. Sama ini. Jadi tidak ditanya macam-macam. Maka kadang-kadang mohon maaf, nun sewu, misalnya bapak pulang kerja capek gitu, nggak usah ditanya macam-macam, kasih teh, kasih makan. Jadi kalau sudah malam, sudah tenang, sudah istirahat, baru tanya, Pak, tadi ada yang nagih hutang. Kalau baru datang, Pak, tadi ada yang nagih hutang, sudah capek, pikiran putek, ada yang nagih hutang. Sama Pak, itunya sama, pertanyaannya sama, situasinya yang berbeda. Nah, maka ini Khadijah, begitu Nabi seperti itu diselimuti, tidak bertanya apa-apa. Baru ketika sudah pagi bangun, kemudian Nabi menyampaikan keluhannya kepada Khadijah. Khadijah, saya khawatir terhadap diri saya sendiri. Ada apa saya ini? Saya mau diapain ini? Saya bertemu dengan makhluk seperti ini. Dia mengatakan seperti ini. Maka yang dilakukan Khadijah adalah memberikan ketenangan. Maka disinilah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Laki-laki itu mendapatkan ketenangan dari perempuan, litaskunu ilaiha. Yang tenang bukan perempuan. Yang tenang itu adalah suami kepada istri. Litaskunu, agar kalian para laki-laki itu sakan, tenang, ilaiha, kepadanya, kepada istrinya. Jadi suami mendapatkan ketenangan dari istrinya. Nah, itu yang namanya sakinah. Quran mengatakan seperti itu. Jadi begitu mendapatkan mengetahui peristiwa seperti itu, kemudian Khadijah mengatakan, tidak mungkin ada orang maupun Tuhanmu akan mencelakakan dirimu, karena Anda ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dengan Allah, dan orang yang sangat dekat dengan sesama manusia. Nah, ini maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanda kecintaan Allah kepada manusia maupun manusia terhadap sesama manusia karena pengorbanan. Bukan karena hidup egois, hidup menyendiri. Walaupun sekaya apapun, tapi dia tidak punya kepedulian dengan orang lain, tidak akan dicintai. Nah, maka kemudian Khadijah mengatakan 5 sifat Nabi ini. Gak mungkin panjenengan akan celaka, gak mungkin ada orang yang benci dengan panjenengan. Karena 1, innaka latasilur rahim.
Engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Dekat di sana, dekat dengan orang sana. Maka orang yang selalu menyambung silaturahim kan kata Nabi panjang usia, kemudian banyak rezeki. Karena channelnya banyak, akhirnya kan kemudian dipakai pada sebagai itu sistem marketing. Marketing itu kan silaturahim. Bahasa jualannya kan marketing kemudian. MLM itu kan seperti itu. Jadi silaturahim membuka ya pintu rezeki, kemudian memanjangkan usia itu bukan berarti kemudian misalnya usianya tutup 70 tahun kemudian menjadi 80 tahun, bukan. Tapi yang dimaksud dengan panjang usia namanya itu melebihi usianya. Ada orang yang namanya itu melebihi usianya. Usianya hanya sampai 50 tahun tapi namanya tidak habis dibahas sampai beratus-ratus tahun. Tapi ada orang yang panjang usianya tetapi kemudian usianya lebih pendek dari kehidupannya. Karena begitu dia meninggal, alhamdulillah, enggak dari kemarin-kemarin, kan gitu. Nah, tapi kalau ada orang yang disenangi meninggal itu mesti ceritanya banyak. Wah, kenapa sih barusan kemarin teleponan dengan saya, barusan kemarin menyiapkan buka puasa, barusan kemarin ini dan seterusnya. Itu akan berulang-ulang terus. Maka kata Khadijah, innaka latasilur rahim. Enggak mungkin Allah akan mencelakakan dirimu. Tidak mungkin ada orang benci terhadap Anda. Wong panjenengan itu silaturahim kemana-mana. Ada sebuah peristiwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang mungkin sering kita dengar. Nabi setiap ke masjid ketika di Mekah selalu dilempari kemudian dengan kotoran macam-macam, sampai suatu ketika tidak ada yang melempari itu. Sehari, 2 hari, 3 hari Nabi bingung. Ini biasanya orang yang ngejek-ngejek yang melempari kotoran kok nggak ada. Akhirnya ditanya, ini orang yang biasanya ngelempari saya kemana? Sakit. Nah, begitu tahu orang itu sakit, kemudian Rasulullah menjenguk. Begitu kemudian Rasulullah menjenguk, orang itu menangis. Kaget, karena Anda adalah orang pertama kali yang menengok saya. Nah, itu kalau kita digituin, alhamdulillah. Rahmati sekalian. Kan gitu, Pak. Nah, ini kepribadian yang luar biasa. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang silaturahim yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Khadijah, wa tahmilul kal. Anda orang yang selalu menanggung beban orang lain, menanggung beban orang yang lemah. Berapa banyak orang yang lemah yang mendapatkan ketenangan, kemudian sandaran yang baik pada diri Rasulullah SAW. Yang masuk Islam pertama kali di Mekah, banyak di antara mereka bukan orang-orang yang secara kehidupan sosial itu kuat, baik materi maupun kemudian posisinya. Yang kuat materi hanya bisa dihitung. Abu Bakar, kemudian Utsman, Abdurrahman bin Auf. Tetapi yang lain mereka dari kalangan mustad'afin, dari kalangan orang-orang yang lemah. Tetapi kemudian begitu diajak untuk masuk Islam, kemudian mereka mendapatkan ketenangan. Mereka bisa dikatakan terbebas dari tekanan orang-orang kuat pada waktu itu. Kalau kita bahas ini bisa lama. Bagaimana para sahabat minal awwalin yang pertama-tama masuk Islam itu menanggung beratnya siksaan. Mereka tidak terfikir nanti Nabi mereka akan hijrah. Mereka sudah tidak ada sebelum Nabi dan para sahabatnya hijrah. Jadi menjadi fondasi kuatnya Islam di Mekah pada waktu itu. Ini hadis atau yang dilakukan Nabi terhadap masalah ini banyak, menanggung beban orang yang lemah. Bagaimana kemudian Nabi membayar hutang orang. Ada orang yang minta kepada Nabi, tidak ada yang pernah ditolak.
minta dikasih, minta dikasih. Seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini yang kedua. Tidak ada orang yang kemudian menanggung beban orang yang lemah kecuali dia akan dicintai. Banyak orang lemah itu banyak, lemah secara fisik, lemah secara ekonomi. Mungkin kita tidak bisa membantu secara person pribadi, tapi kemudian kita mempunyai lembaga misalnya, apakah kemasjidan, ataukah lembaga sosial, ataukah lembaga apapun, kemudian menolong orang-orang yang lemah itu. Keterikatan orang yang lemah terhadap yang kuat, yang memberi itu kuat. Jadi keterikatannya sangat kuat. Maka kemudian ada ungkapan al-insan Abdul Ihsan. Al-insan Abdul Ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Kalau sudah mendapatkan kebaikan, maka kemudian sulit untuk dilepaskan. Jadi kan seperti itu. Maka kalau ada kebaikan yang bermotif dan ada kebaikan yang tidak bermotif. Kan susah kalau kemudian kebaikan kemudian motifnya banyak gitu. Saya kasih ini, saya bantu ini, tapi nanti begini. Itu berat nanti. Kemudian yang ketiga, sifat Nabi adalah wataksibul ma'dum, mengusahakan keperluan yang belum ada. Jadi mengusahakan keperluan yang belum ada. Orang tidak punya, kemudian Nabi juga tidak punya, tetapi diusahakan. Diusahakan agar orang yang meminta itu kemudian tidak pulang dengan tangan kosong. Diusahakan. Ini juga terjadi ketika perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud terjadi, Nabi pada waktu itu begitu mengetahui orang Mekah akan menyerang kota Madinah, maka kemudian Nabi mengatakan kita akan bertahan di Madinah. Karena orang dari Mekah datangnya banyak sekali. Kita bertahan di Madinah. Tapi kemudian tiba-tiba sahabat-sahabat junior yang tidak ikut perang Badar protes. Rasulullah, kami dulu perang Badar panjenengan nggak boleh ikut. Sekarang kami sudah siap perang. Kenapa kemudian sekarang malah bertahan di Madinah? Apa tidak lebih baik kita hadapi mereka? Akhirnya Nabi masuk ke rumah, ambil pakaian perang, kemudian ambil pedang dan perlengkapan perang. Sahabat yang senior jadi takut. Kalian ini anak-anak muda bikin Nabi marah seperti itu. Maka kemudian Nabi mengatakan tidak pantas seorang Nabi yang sudah menyarungkan atau sudah menggunakan pakaian perang untuk kemudian dilepas lagi. Maka kemudian pasukan ketika perang Uhud itu menghadapi pasukan kota Mekah di area Jabal Uhud. Ini sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat adalah watukri ad-dhaif, dan memuliakan tamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis tentang memuliakan tamu begitu banyak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ada orang datang, muliakan tamu, dan tamu itu 3 hari. Setelah 4 hari nyewa. Tamu telung dino rak mulih-mulih. Jadi setelah 3 hari keempat, kelima sodorkan itu, Pak, tagihannya sekian. Jadi sampai seperti itu. Bagaimana memuliakan tamu? Jadi tidak ada orang yang bertamu kecuali mendapatkan haknya. Jadi mendapatkan haknya untuk diberikan fasilitas segala sesuatu. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana kalau kita melihat sekarang orang Arab itu ketika kedatangan tamu itu juga memuliakan luar biasa. Ada sebuah peristiwa ketika perang Khandaq.
Jadi pada waktu itu ketika perang Khandaq itu Nabi sedang ikut menggali parit, dan sahabat ini tahu kalau Nabi itu mengganjal perutnya dengan 3 batu. Berarti Nabi lapar. Kemudian sahabat ini berbisik kepada Rasulullah, Rasulullah, nanti habis sholat duhur ke rumah saya jamu Anda. Begitu orang ini pergi, Nabi bilang ke sahabat yang lain, nanti habis sholat duhur kita ke rumahnya fulan, dia akan menjamu kita. Yang diajak Nabi, tapi Nabi ngajak semuanya. Pulang bingung sahabat ini, gimana ini? Akhirnya kata Nabi, jangan khawatir, nanti yang membagi makanan saya. Mereka masuk rumah satu persatu, matikan lenteranya, nanti saya akan membagi. Maka sahabat yang menggali parit itu kemudian satu persatu masuk ke rumah sahabat itu, dan Nabi membagi makanan. Terus sampai sahabat semuanya selesai, dan Nabi kemudian memakan apa yang sudah dihidangkan, keluar, dan di rumah tersebut masih ada makanan yang cukup dimakan untuk orang yang ada di dalamnya. Ini peristiwa yang sangat sangat terkenal dalam peristiwa perang Khandaq. Memuliakan tamu, dan tidak ada orang yang memuliakan tamu kecuali dia akan mendapatkan kebaikan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sifat Nabi yang terakhir adalah wa tu'inu ala nawaibil haq, menolong menegakkan kebenaran. Jadi menolong menegakkan kebenaran. Ini ada sebuah hadis yang cukup unik. Rasulullah menyampaikan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizolimi. Sahabat kemudian bertanya, Rasulullah, kalau kami menolong orang yang dizolimi itu pantas, maka bagaimana kami menolong orang yang berbuat zolim? Maka kemudian Rasulullah menjawab, engkau mengingatkannya, engkau mencegahnya dari perbuat kezoliman, maka itu adalah engkau menolong orang yang sedang berbuat kezoliman. Hadirin yang dirahmati Allah, nah ini kelima sifat ini adalah hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia yang memang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan hubungan dengan sesama manusia ini sebenarnya adalah sebagai bukti dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat kita kepada Allah bukan kemudian menghalangi kita dekat dengan sesama manusia, bahkan kemudian dengan alam semesta ini. Rasulullah mengajarkan bagaimana berbuat baik dengan binatang, bagaimana kemudian berbuat baik dengan lingkungan. Kan jelas ya itu hadis tentang an-nadzafatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman, itu interaksi dengan kehidupan sosial. Baik secara moral, kemudian bersih secara material. Ya bersih, kelihatan bersih, tapi juga kemudian bersih secara moral juga. Itu bagian dari an-nadzafatu minal iman. Nah, maka hubungan manusia dengan sesama manusia itu juga menjadi indikasi dekatnya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Maka bagaimana kita menyeimbangkan antara keyakinan kita kepada Allah dengan hubungan kita dengan sesama manusia, dengan alam semesta ini bisa harmoni, bisa seiring berjalan dengan baik, menandakan bahwasanya orang beragama itu juga menebarkan rahmat lil alamin. Dan itu merupakan penjelasan yang paling mudah tentang bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Ini yang dapat kami sampaikan. Masih ada waktu kalau ada tanya jawab. Wallah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya. Saya jawab yang kedua dulu, nanti mungkin yang pertama diulang lagi Pak, kurang dengar tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu hal yang bisa menjadikan kita dekat dengan Allah itu, jadi ada ayat kauliyah dan ada ayat kauniyah. Membaca Al-Quran itu meningkatkan keimanan. Jadi membaca Al-Quran itu meningkatkan keimanan. Kemudian kita berinteraksi dengan alam semesta ini, itu juga sebenarnya bisa kita jadikan salah satu faktor iman kita itu meningkat. Mohon maaf, kadang-kadang kita baca Quran meningkat iman kita, tetapi kita tidak sensitif dengan peristiwa yang ada di sekeliling kita. Maka di dalam surat Al-Alaq yang pertama kan seperti itu. Nah, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya ciptaan Tuhan itu perlu kita baca. Nah, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Alam semesta ini banyak hal yang tidak kita ketahui, tiba-tiba peristiwa ada. Maka kemudian kita mengambil pelajaran apa dari peristiwa itu? Nah, banyak Pak, sekarang peristiwa itu luar biasa yang perlu kita jadikan pelajaran. Ya, peristiwa sosial, fenomena sekarang itu kan luar biasa itu. Saya nggak tahu itu apakah berita lama atau baru. Di Jawa Timur kalau nggak salah itu yang tawuran di mana-mana itu antara kelompok pencak silat atau apa itu kan sebenarnya ada fenomena apa itu. Di Karanganyar juga ya kalau nggak salah itu tawuran ke sana kemari. Apakah kemudian itu sesuatu yang yang tiba-tiba? Kalau saya rasa tidak ada yang tiba-tiba. Ada yang membuat seperti itu. Tidak ada sesuatu, maka dalam Islam kita meyakini tidak ada sesuatu peristiwa itu yang datangnya tiba-tiba. Pasti ada sebab dan akibat. Sebab dan akibat ini ada yang lahiriah yang memang normal atau kemudian diciptakan. Maka kita sebagai orang yang beriman melihat itu, kacamata iman kita kemudian harus terasah dengan baik. Peristiwa orang nikah, dulu nikah laki-laki dan perempuan, sekarang nikah sesama jenis, itu kan peristiwa yang tidak main-main itu. Kemudian ya banyak peristiwa yang lainnya yang memang harus kita sikapi dengan baik, dan itu menyeimbangkan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, atau mungkin sudah cukup, sudah masuk isya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kita termasuk dari orang-orang yang mampu kemudian meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama manusia di dalam kehidupan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.